Pemirsa, lagi-lagi ada anak muda yang berhasil membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Kali ini ada Zagi Berian, pria berusia 27 tahun terpilih menjadi penasehat muda bidang iklim Sekjen PBB satu-satunya di Asia Tenggara. Sekaligus yang pertama dari Indonesia. Tentu sepak terjangnya dalam merawat iklim bumi yang kian tak menentu tak perlu dipertanyakan lagi. Seperti apa kisahnya berikut segmen Ayo Cari Tahu Zagi, penjaga bumi dari Indonesia untuk dunia. Oleh jurnalis Metro TV Rida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Berikut ini. Kemerdekaan itu kita dapat menciptakan cita-cita kita, tantangan yang bisa kita prediksikan lah. Artinya apapun yang kita harapkan, banyak sekali dukungan yang bisa didapat. Itulah arti kemerdekaan. Hai pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan seorang anak muda. Tapi bukan anak muda biasa, karena lulusan ITB ini dia sudah berkancah di dunia internasional. Bahkan sudah jadi penasihat muda bidang iklim Sekjen PBB. Langsung aja saya akan perkenalkan narasumber hari ini, ada Mas Zagi. Hai, apa kabar? Baik, Mbak. Bagaimana? Mas Zagi ini satu-satunya dari Indonesia, pertama dari Indonesia dan satu-satunya dari Asia Tenggara. Kok bisa, Mas? Ya, itu merupakan perjalanan panjang sih, Pak. Jadi, saya sendiri udah menekuni bidang ini tuh hampir 6 tahun. Oh. Dari tahun 2019, dan di tahun 2025 ini mendapatkan amanah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu penasihat muda bidang iklim Sekjen PBB, di mana kita fokus untuk bisa membantu Sekjen PBB ini untuk bisa menciptakan strategi-strategi untuk memitigasi dan juga melakukan aksi-aksi adaptasi terhadap perubahan iklim yang sekarang sudah dirasakan oleh semua orang. Kalau kita bicara soal iklim, saat ini kan memang cukup kompleks ya, Mas. Bahkan dari PBB sendiri, dari ada awalnya 7 ya, penasehat muda di bidang iklim, sekarang jadi 14. Ada hubungannya kah dengan kondisi dunia yang seperti saat ini? Ya, jadi latar belakang dari 7 sampai 14, Sekjen PBB ini melihat urgensi yang semakin besar. Kita lihat geopolitis sangat terasa sekali ya. Lalu juga sudah ada kemudahan-kemudahan dalam teknologi. Jadi ini yang awalnya itu 7 jadi 14, kita punya tugas lebih besar lagi karena 2030 kan sudah semakin dekat gitu kan. Kita bicara terhadap target yang paling dekat itu yaitu Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Nah, dari situ juga anak-anak muda yang terpilih itu punya background masing-masing. Sehingga hal-hal yang memang dirasakan oleh banyak pihak di semua regional itu bisa diatasi dan juga bisa dijembatani oleh mereka masing-masing, Mbak. Tapi Mas Zagi, kalau kita lihat, kita bicara Asia dulu mungkin ya, atau Indonesia dulu deh. PR terbesarnya apa sih? Bicara di Indonesia dahulu, anak muda itu udah banyak melakukan aksi-aksi, Mbak. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyatukan menjadi suatu aksi kolektif dari Sabang sampai Merauke? Karena kan kita tahu banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan itu kalau dilihat hanya satu, itu akan terasa kecil. Tapi kalau dilihat menjadi satu kesatuan, akan terasa besar. Nah, tantangannya bagaimana caranya pemerintah, badan usaha, akademisi, media, dan komunitas itu bergabung menjadi satu. Yang kita sebut pentahelix itu. Nah, menjembatani itu semualah yang menjadi tantangan bersama. Karena kolaborasi itu mudah untuk diucapkan, tapi butuh beberapa Effort ya untuk bisa direalisasikan. Tapi ada di bayangan Mas Zagi nggak ketika mungkin pertama kali nyemplung gitu ya, ngomongin soal iklim, kemudian berdampak pada masyarakat. Ada kepikiran untuk sampai berkancah di dunia internasional, bahkan sampai jadi penasehat muda PBB gitu? Iya, jadi saya pribadi dari awal itu belum pernah terpikir bisa sampai ke titik ini. Jadi benar-benar go with the flow aja, karena memang saya melakukan semua hal tuh dengan passion. Jadi sering ditanya tuh, lulusan ITB kok belum cari kerja, malah asik untuk berkontribusi kurang lebih kan. Jadi kita banyak sekali melihatlah yang namanya peluang-peluang itu gitu. Jadi kita fokus aja dari satu peluang, naik lagi ke peluang lainnya.
Karena transisi energi itu menjadi suatu isu yang keharusan, bukan pilihan tapi harus dilakukan. Itu artinya bukan tidak mungkin dong. Bukan. Anak muda Indonesia lainnya mungkin bisa berkancah juga di dunia internasional. Bukan tidak mungkin, karena itu sesuatu yang sangat terbuka peluangnya. Apalagi dengan adanya sosial media ya Pak. Karena semua orang dengan adanya sosial media ini bisa berkreasi, bisa juga menceritakan apa sih yang sedang dilakukan. Bebas Dulu ya. sebelum pandemi kan kita belum terlalu menggunakan sosial media semasif ini kan. Iya. Sisi positifnya setelah pandemi itu, wah sosial media banyak sekali nih yang bisa digunakan. Gitu. Nah dari situ kita harus mulai aktif sih bercerita apa yang kita lakukan sehingga orang tuh tahu dan orang tuh bisa juga mencari irisan apa yang bisa kita kolaborasikan. Nah, ngomongin soal kemerdekaan. Kemerdekaan menurut Mas Zaghi apa sih? Kemerdekaan itu kita dapat menciptakan cita-cita kita dengan tantangan yang bisa kita prediksikan lah, kurang lebih kayak gitu. Artinya apapun yang kita harapkan, banyak sekali dukungan yang bisa didapat. Itulah arti kemerdekaan menurut saya pribadi. Oke, yang terakhir Mas Zaghi. Pesan mungkin buat anak muda. Jadi pesan untuk anak-anak muda semua itu, kita harus melakukan seluruh kegiatan itu berdasarkan rencana. Nah, dari setiap rencana itu kita harus udah mulai menargetkan. Rencana A itu bisa dilakukan berapa bulan, berapa tahun, membutuhkan dana seperti apa, membutuhkan kolaborasi dengan institusi seperti apa. Jadi kita harus detail dalam melakukan perencanaan, sehingga saat adanya eksekusi, tantangan seperti apa sudah ada dalam rencana kita. Oke, jadi kalau anak muda tuh nggak boleh yang hidup hanya untuk hari ini ya. Jadi harus ada rencana-rencana termasuk worst case-nya seperti apa harus masuk dalam rencana mereka. Betul. Ini keren nih. Jadi semoga menginspirasi anak muda Indonesia terutama di momen kemerdekaan ke-80 ini. Jadi banyak lagi anak-anak muda Indonesia yang bisa berkiprah dan berkancah bukan hanya di nasional, tapi juga di internasional mungkin mengikuti jejaknya Mas Zaghi. Terima kasih banyak Mas Zaghi atas waktunya, sudah mau ngobrol sama kita, ngomongin juga soal tugas-tugasnya seperti apa sih menjadi penasehat muda bidang iklim Sekjen PBB. Semoga sukses dan bisa membawa nama Indonesia lebih baik lagi di negara. Dan sekian dulu pemirsa untuk segmen Ayo Cari Tahu. Dan sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.